Kalau Anda penderita asam lambung, saya yakin Anda pernah mengalami hal seperti ini. Hari ini Anda menonton video yang mengatakan pisang bagus untuk asam lambung. Besok ada video yang mengatakan oatmeal bagus. Lalu ada yang mengatakan susu bagus. Video berikutnya justru mengatakan susu harus dihindari. Kopi katanya tidak boleh untuk penderita asam lambung. Tomat katanya jangan disentuh, don't touch. Jeruk katanya bahaya, coklat dilarang. Makanan pedas nggak boleh. Makanan berminyak dilarang. Akhirnya, semakin banyak video yang ditonton, semakin bingung makanan apa yang sebenarnya boleh dimakan. Tetapi, bagaimana kalau ternyata masalahnya bukan sesederhana? Makanan ini bagus, makanan itu tidak bagus atau jelek. Karena menurut ilmu kedokteran, respon terhadap makanan bisa berbeda antara satu orang dengan orang lainnya. Jadi, daripada Anda menonton 100 video dengan 100 pendapat berbeda, hari ini cukup nonton satu video. Kita akan membahas makanan yang memang sering dikaitkan dengan gejala asam lambung. Makanan yang sering disebut-sebut bagus, mana yang punya dasar ilmiah, mana yang masih sering disalahpahami, dan yang paling penting, bagaimana mengetahui makanan mana yang sebenarnya menjadi pemicu Anda sendiri. Jadi, simak sampai akhir karena mungkin setelah video ini Anda justru tidak perlu takut lagi dengan begitu banyak jenis makanan. Mari kita mulai. Sebenarnya, ketika orang mengatakan asam lambung, yang sering dimaksud adalah GERD atau Gastroesophageal Reflux Disease, yaitu kondisi ketika isi lambung termasuk asam dapat naik kembali ke tenggorokan dan menimbulkan gejala pada sebagian orang. Dan masalahnya, makanan memang bisa berhubungan dengan gejala, tetapi makanan bukan satu-satunya faktor. Menurut NIDDK atau National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, beberapa makanan dan minuman memang sering dilaporkan memperburuk gejala pada sebahagian penderita GERD, termasuk makanan tinggi lemak, makanan pedas, coklat, kopi, atau sumber kafein, mint, tomat, dan makanan asam seperti citrus. Sementara menurut review yang diterbitkan di Best Practice Research Clinical Gastroenterology, makanan seperti kopi, coklat, makanan gorengan, makanan pedas, citrus, dan saus tomat memang sering dilaporkan sebagai pemicu. Tetapi, ada satu kalimat penting dari penelitian tersebut. Bukti bahwa semua makanan itu secara langsung menyebabkan GERD pada semua orang ternyata tidak sekuat yang sering kita lihat di media sosial. Nah, ini yang sering membuat penderita baru dan penderita lama menjadi bingung atau confused. Karena ada perbedaan antara makanan yang sering menjadi pemicu dan makanan yang pasti berbahaya untuk semua penderita. Dua hal tersebut tidak sama. Sekarang kita bahas satu persatu. Makanan pertama yang paling sering menjadi bahan perdebatan adalah makanan berlemak dan gorengan. Coba perhatikan, banyak orang mengatakan kalau punya asam lambung, jangan makan gorengan. Dan ternyata bahagian ini memang memiliki alasan yang cukup masuk akal. Makanan tinggi lemak dapat membuat sebahagian orang mengalami gejala refleks yang lebih berat. Selain itu, makanan dalam jumlah besar juga dapat meningkatkan beban di lambung. Menurut American Gastroenterological Association, pola makan pada penderita GERD sebaiknya disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Dan makanan yang memang terbukti memicu gejala pada seseorang dapat dikurangi atau dihindari. Sementara review ilmiah dalam Best Practice and Research Clinical Gastroenterology
menemukan bahwa ada bukti yang lebih baik bahwa volume makanan yang besar dan kandungan kalori yang tinggi dapat meningkatkan beban refleks dibandingkan sekadar menyalakan satu jenis makanan tertentu. Jadi, mungkin masalahnya bukan hanya apakah Anda makan gorengan, tetapi juga berapa banyak yang Anda makan dan kapan Anda makannya. Bayangkan seseorang makan nasi dalam porsi sangat besar, ditambah gorengan, kemudian langsung berbaring. Berbeda dengan seseorang yang makan dalam porsi yang lebih kecil dan memberi waktu tubuh untuk mencerna sebelum tidur. Makanannya bisa saja sama, tetapi situasinya berbeda. Sekarang kita masuk ke makanan yang paling sering membuat penderita bingung. Kopi. Ada orang berkata, punya asam lambung, stop kopi. Tetapi, apakah semua orang harus berhenti minum kopi? Tidak sesederhana itu. Menurut NIDDK, kopi dan sumber kafein termasuk makanan atau minuman yang sering dilaporkan sebagai pemicu gejala GERD pada sebagian orang. Namun, menurut review ilmiah yang membahas faktor makanan pada GERD, hubungan antara makanan tertentu dan GERD objektif tidak selalu konsisten. Artinya, kopi bisa menjadi pemicu bagi seseorang, tetapi belum tentu memberikan efek yang sama pada orang lain. Jadi, jangan langsung berpikir, kalau orang lain tidak boleh kopi, berarti saya juga pasti tidak boleh kopi. Lebih bijak memperhatikan respon tubuh sendiri. Misalnya, setelah minum kopi, apakah rasa panas di dada muncul? Apakah rasa asam naik ke tenggorokan? Apakah sendawa menjadi lebih sering? Apakah gejalanya muncul berulang setelah konsumsi kopi? Kalau pola tersebut terus berulang, kopi bisa menjadi salah satu pemicu pribadi Anda. Tetapi, kalau seseorang tidak mengalami gejala setelah minum kopi, tidak berarti kita harus membuat aturan universal bahwa semua penderita GERD wajib menghindarinya. Sekarang kita masuk ke makanan lain yang sering menjadi kambing hitam. Makanan pedas atau spicy. Cabai sering disebut sebagai musuh penderita asam lambung. Dan memang, makanan pedas dapat memperburuk sensasi tidak nyaman pada sebagian orang. Tetapi, sekali lagi, tidak semua orang memiliki tingkat sensitivitas yang sama. Menurut NIDDK, makanan pedas termasuk kelompok makanan yang sering dikaitkan dengan gejala GERD. Sementara, systematic review yang diterbitkan di Therapeutic Clinical Risk Management juga menemukan hubungan antara beberapa pola makan dan GERD. Tetapi, hasil penelitian secara keseluruhan menunjukkan bahwa hubungan makanan dengan GERD tidak selalu seragam. Jadi, kalau Anda makan sambal, kemudian gejala selalu muncul, Anda punya alasan yang sangat masuk akal untuk mengurangi atau menghindarinya. Tetapi, jangan langsung mengatakan, semua penderita asam lambung tidak boleh makan cabai. Karena tubuh manusia tidak bekerja dengan aturan yang sama persis untuk semua orang. Sekarang, bagaimana dengan tomat dan jeruk? Ini juga sering membuat orang bingung. Tomat dan buah stres seperti jeruk memang termasuk makanan yang sering dilaporkan sebagai pemicu gejala. Menurut NIDDK, makanan asam seperti citrus dan tomat termasuk kelompok yang pada sebahagian orang dapat memperburuk gejala GERD. Dan review yang diterbitkan di Journal of Nutritional Science and Vitaminology juga menemukan bahwa citrus, makanan pedas, makanan gorengan, dan beberapa jenis makanan lain berhubungan dengan risiko atau gejala refleks dalam jumlah penelitian.
Tetapi lagi-lagi, ini bukan berarti setiap penderita harus menghapuskan semua buah dari menu. Karena kalau seseorang mulai takut dengan semua makanan asam, lalu menghindari banyak buah, mengurangi sayuran, mengurangi berbagai makanan bergizi, akhirnya pola makannya justru menjadi terlalu terbatas. Dan itu bukan tujuan kita. Sekarang kita masuk ke bagian yang mungkin paling menarik, very interesting. Lalu, makanan apa yang bagus untuk penderita asam lambung? Jawabannya mungkin berbeda dari yang Anda harapkan. Tidak ada satu makanan ajaib yang bisa kita sebut, inilah makanan yang menyembuhkan asam lambung. Dan saya sengaja mengatakan ini karena di media sosial Anda mungkin menemukan banyak sekali video dengan judul "Minum ini, asam lambung hilang. Makan ini, asam lambung langsung aman. Makanan ini ampuh menyembuhkan GERD." Kita harus hati-hati dengan kata ampuh dan menyembuhkan. Karena penelitian tidak mendukung kita untuk membuat janji seperti itu. Menurut American Gastroenterological Association, pendekatan terhadap GERD sebaiknya bersifat personal, termasuk memperhatikan pola makan, gaya hidup, berat badan bila relevan, serta respon masing-masing pasien. Sementara, systematic review dan meta-analysis yang diterbitkan di Nutrient pada 2024 mengevaluasi 21 studi mengenai intervensi diet pada GERD dan menyimpulkan bahwa bukti keseluruhan untuk berbagai intervensi diet masih terbatas, sehingga penelitian berkualitas tinggi masih dibutuhkan. Jadi, daripada mencari satu makanan ajaib, lebih baik kita membangun pola makan yang masuk akal. Contohnya, sayuran yang bisa Anda toleransi, buah yang tidak memicu gejala Anda, protein yang lebih rendah lemak, biji-bijian utuh, dan makanan yang tidak membuat Anda makan berlebihan. Menurut American Gastroenterological Association, pola makan yang sehat dan seimbang tetap penting dan pendekatan diet sebaiknya disesuaikan dengan toleransi masing-masing orang. Bahkan AGA menyarankan prinsip sederhana. Fokus pada makanan yang bisa Anda makan, bukan hanya daftar makan yang harus Anda takutkan. Nah, sekarang kita sampai pada salah satu bahagian paling penting dalam video ini. Bukan hanya apa yang Anda makan, tetapi berapa banyak dan kapan Anda makan. Ini sering terlupakan. Seseorang bisa sangat sibuk mencari buah apa yang paling bagus untuk asam lambung, sayur apa yang paling bagus, minuman apa yang paling bagus, tetapi lupa memperhatikan bahwa setiap malam dia makan sangat banyak, kemudian langsung berbaring. Menurut NIDDK, bagi orang yang mengalami gejala GERD pada malam hari atau ketika berbaring, makan setidaknya 3 jam sebelum berbaring atau tidur dapat membantu memperbaiki gejala. Sementara review di Best Practice and Research Clinical Gastroenterology menemukan bukti yang lebih kuat mengenai pengaruh volume makanan besar, kandungan kalori tinggi, serta kebiasaan baring dekat dengan waktu makan terhadap beban refleks. Jadi, mungkin selama ini Anda terlalu fokus pada apa yang saya makan, padahal Anda juga harus bertanya, berapa banyak saya makan dan berapa lama setelah makan saya berbaring. Ini perubahan cara pikir yang sangat penting. Sekarang, saya ingin memberikan satu tips yang sangat praktis. Kalau Anda ingin mengetahui makanan mana yang menjadi pemicu pribadi Anda, jangan langsung menghapus 20 makanan sekaligus. Karena kalau Anda melakukan itu, Anda tidak akan tahu makanan mana yang sebenarnya bermasalah. Misalnya, hari ini Anda menghapus kopi, besok coklat, lalu tomat, lalu jeruk, lalu makanan pedas, lalu susu, lalu nasi.
Akhirnya, Anda hanya makan beberapa jenis makanan, tetapi tidak tahu penyebab sebenarnya. Menurut AGI Patient Center mencatat apa yang dimakan, kapan dimakan, dan bagaimana perasaan tubuh setelah makan dapat membantu seseorang mengenali pola gejala dan memberikan informasi yang lebih berguna ketika berkonsultasi dengan tenaga kesehatan. Jika Anda bisa membuat catatan sederhana, misalnya hari Senin, kopi jam 8 pagi, tidak ada gejala. Hari Selasa, kopi setelah makan makanan berminyak, muncul rasa panas. Rabu, Anda mencoba lagi dalam kondisi berbeda. Dari sini, Anda mulai melihat pola. Bukan berarti catatan seperti ini dapat mendiagnosis GERD, tetapi dapat membantu Anda memahami hubungan antara makanan, waktu makan, jumlah makan, dan gejala. Dan ini jauh lebih masuk akal daripada mengikuti daftar pantangan yang sama dari internet. Sekarang ada satu lagi kebiasaan yang menurut saya sangat penting. Jangan langsung berbaring setelah makan. Terutama kalau Anda memang sering mengalami gejala pada malam hari. Menurut NIDDK, memberikan jarak setidaknya 3 jam antara makan dan waktu berbaring atau tidur dapat membantu gejala pada orang tertentu. Dan menurut sebuah meta-analisis yang diterbitkan di World Journal of Clinical Cases, posisi tidur miring ke kiri juga dikaitkan dengan berkuranginya paparan refleks pada malam hari dibanding posisi telentang atau miring ke kanan. Jadi, kalau selama ini Anda selalu bertanya, minuman apa yang paling bagus? Makanan apa yang paling bagus? Mungkin sekarang pertanyaannya harus diperluas menjadi, bagaimana cara saya makan? Karena pola makan bukan hanya tentang jenis makanan, tetapi juga porsi, waktu makan, kebiasaan setelah makan, dan respon tubuh masing-masing. Sekarang, mari kita bahas sesuatu yang sering membuat penderita asam lambung semakin takut, pantangan. Ada orang sampai tidak berani makan buah, tidak berani minum kopi, tidak berani makan tomat, tidak berani makan makanan tertentu. Padahal diet yang terlalu ketat juga bukan sesuatu yang seharusnya dilakukan tanpa alasan. Karena tujuan kita bukan membuat hidup penderita GERD menjadi makan apa saja takut. Tujuan kita adalah menemukan pola yang bisa dijalani dalam jangka panjang. Dan kalau Anda mengalami kelebihan berat badan atau obesitas, ini juga menjadi bagian penting. Menurut AGA, menurunkan berat badan pada orang dengan kelebihan berat badan atau obesitas dapat membantu mengurangi gejala GERD. Dan menurut review sistematik tentang faktor diet dan gaya hidup, berat badan, serta beberapa kebiasaan makan dan gaya hidup memang berhubungan dengan gejala GERD. Jadi, jangan hanya mencari makanan penyelamat. Perhatikan keseluruhan pola hidup. Sekarang, kita sudah sampai pada kesimpulan. Kalau Anda penderita asam lambung dan selama ini bingung karena setiap video di media sosial memberikan daftar makanan yang berbeda, saya ingin Anda mengingat satu hal. Tidak ada satu daftar makanan yang cocok untuk semua orang. Kopi bisa menjadi pemicu bagi seseorang, belum tentu bagi orang lain. Tomat bisa membuat seseorang mengalami gejala, belum tentu orang lain mengalami hal yang sama. Makanan pedas bisa menjadi masalah bagi seseorang, tetapi bukan berarti semua penderita GERD harus takut terhadap semua makanan pedas. Dan makanan seperti oatmeal, sayuran, atau buah tertentu memang bisa menjadi bagian dari pola makan sehat. Tetapi jangan mengubahnya menjadi klaim bahwa makanan tersebut dapat menyembuhkan GERD. Karena makanan bukan obat ajaib dan
Semakin banyak video Anda nonton, belum tentu semakin jelas jawabannya. Kadang justru semakin bingung atau confused. Jadi, daripada menonton 100 video yang mengatakan, makan ini, jangan makan itu, minum ini, hindari itu, lebih baik pahami prinsip dasarnya. Kenali pemicu Anda, perhatikan porsinya, perhatikan waktu makan. Jangan langsung berbaring setelah makan. Pertahankan pola makan yang bergizi dan seimbang. Dan kalau gejalanya sering muncul atau mengganggu kehidupan sehari-hari, jangan hanya terus mencari makanan berikutnya di internet. Bicara dengan tenaga kesehatan. Karena mungkin masalahnya bukan lagi sekadar saya makan apa, tetapi apa sebenarnya yang menyebabkan gejala saya. Dan ini sangat penting jika Anda mengalami sulit menyelan, makanan terasa tersangkut, muntah terus-menerus, muntah darah, buang air besar berwarna hitam, penurunan berat badan yang tidak diinginkan, atau nyeri dada yang mengkhawatirkan. Jangan hanya mengganti makanan, cari evaluasi medis. Menurut American Gastroenterological Association, gejala alam seperti sulit menyelan, pendarahan, anemia atau penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan memerlukan evaluasi lebih lanjut. Jadi, kalau selama ini Anda merasa bingung karena terlalu banyak informasi tentang makanan untuk asam lambung, semoga video ini membuat Anda melihatnya dengan cara yang berbeda. Bukan makanan apa yang paling ampuh, tetapi makanan apa yang cocok untuk tubuh saya. Dalam jumlah yang tepat, pada waktu yang tepat. Karena kesehatan bukan tentang mengikuti satu daftar pantangan dari internet. Kesehatan adalah tentang memahami tubuh, memahami bukti ilmiah, dan membuat keputusan yang masuk akal. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share kepada keluarga atau teman yang sering bingung memilih makanan karena masalah asam lambung. Dan saya ingin tahu, makanan apa yang paling membuat Anda bingung selama ini? Kopi, susu, pisang, tomat, jeruk, atau makanan pedas? Tulis di komentar. Siapa tahu jawaban Anda menjadi ide untuk video berikutnya. Disclaimer, video ini hanya untuk edukasi dan informasi kesehatan umum. Video ini tidak dimaksudkan untuk mendiagnosis, mengobati, atau menjanjikan kesembuhan dari GERD atau kondisi pencernaan lainnya. Respon terhadap makanan dapat berbeda pada setiap orang. Jangan menghentikan obat yang diresepkan dokter atau melakukan diet yang sangat ketat hanya berdasarkan informasi dari video ini. Jika Anda mengalami gejala berat, sulit menyelan, muntah darah, tinja berwarna hitam, penurunan berat badan yang tidak diinginkan, atau nyeri dada yang mengkhawatirkan, segera cari pertolongan medis.